kebenaran itu sendiri datang ke kita itu sangat berat ya, bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Ditambah berat lagi dengan uslub dakwah kita, metode dakwah kita yang kasar misalkan, tentu tidak akan membuat orang itu menjadi baik, bahkan mungkin bisa menyebabkan orang makin jauh dari kebenaran. Apakah dibetulkan begitu ketika kita mendakwahi seseorang atau mendakwahi kawan kita itu yang notabene mereka ini mendukung perjuangan kita, lalu kita mendakwahi karena sesuatu kesalahan mereka atau karena sesuatu yang kita tidak sependapat dengan mereka, dengan sesuatu yang mungkin malah membuat mereka lari, umpamanya dengan kata-kata yang begitu tajam, kata-kata yang begitu kasar, atau perlakuan yang mungkin tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu perlakuan yang begitu arogan gitu. Padahal kan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa dakwahilah seseorang itu berdasarkan apa yang mereka pahami, seperti itu. Menurut Ustadz sendiri bagaimana nih dengan fenomena seperti ini? Apakah ini perlu seperti ini atau harus yang perlu diluruskan sebenarnya dakwah yang seperti ini? Ya. Jadi kita memang melihat ya fenomena sekarang ini, di mana dalam dunia dakwah itu terkadang hawa nafsu lebih menonjol daripada akal sehat kita. Ya begini. Asal mulanya memang tujuannya baik gitu. Saya yakin aktivis-aktivis dakwah ya yang begitu garangnya, begitu gencarnya dalam mendakwahkan ajaran yang dia yakini, itu sebenarnya tujuannya baik. Sekali lagi kita mulai dengan prasangka baik kepada mereka. Nah, cuman sayang apa yang mereka lakukan tidak dilandasi oleh ilmu yang juga baik. Makanya dalam setiap profesi atau setiap bidang yang kita geluti itu hendaklah kita belajar dulu ilmunya. Orang mau jadi guru aja kuliah 4 tahun khusus ilmu keguruan gitu. Orang mau melatih pencak silat belajar dulu jadi instruktur pencak silat. Orang mau jadi koki saja tidak cukup untuk jadi instruktur, dia harus belajar lagi jadi instruktur. Orang jadi pelatih tinju tidak cukup dia petinju, dia mungkin bisa bertinju tapi dia tidak tahu teknik melatih, akhirnya petinjunya bukannya malah berprestasi, mungkin babak belur petinjunya. Kenapa? Karena latihan yang tidak sesuai dengan porsinya. Nah, demikian juga jemaah rahimani wa rahimakumullah, dakwah itu adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang istimewa, tugas yang amanahnya langsung dari Allah dan Rasulnya. Maka tentunya untuk bisa berdakwah, menyampaikan kebenaran itu tidak cukup kita hanya mengetahui hukum-hukum agama saja, tetapi kita juga harus mengetahui fikih dakwah, ya, metode-metode dalam berdakwah. Nah, kalau dalam dunia akademik, fakultas dakwah kan ada khusus nih. Nah, untuk itulah maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama dulu juga seperti itu. Berdakwah itu tentu menggunakan metode-metode, uslub-uslub yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, bahkan hati kita ini, kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Semuanya itu kata Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita dalam dakwah tentu butuh ilmu. Ilmunya apa? Namanya fikih dakwah. Perlu metodologi yang lemah lembut. Karena basicnya dakwah itu adalah lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia kata Allah ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hikmah itu lemah lembut, hikmah itu sopan santun, hikmah itu penuh adab. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik itu yang bagaimana? Pertama, yang sesuai dengan kondisi objek dakwah kita. Yang kedua, bertahap sesuai dengan tingkat pemahamannya. Yang ketiga, tentunya dengan metode-metode yang memudahkan mereka untuk menerima kebenaran itu. Kebenaran itu sendiri datang ke kita itu sangat berat ya, bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Ditambah berat lagi dengan uslub dakwah kita, metode dakwah kita yang kasar misalkan, tentu tidak akan membuat orang itu menjadi baik, bahkan mungkin bisa menyebabkan orang makin jauh dari kebenaran.
Dan ini hasil mungkin banyak ya, maaf, ini dai kita yang mengatakan ketika dia berdakwah keras kita nasihati, Mas atau Ustadz, bisakah kita lebih lembut lagi kepada jamaah? Oh, itu kan kebenaran, katanya. Kebenaran harus disampaikan walaupun pahit. Nah, ini benar. Kata Rasulullah, qulil haqqi walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Tapi kalau kita analogikan dengan obat, ya obat pahit ya. Kata dokter, minumkan Pak walaupun obat ini pahit. Tetapi meminumkan sesuatu yang pahit itu kan kita kalau bisa diakali kan diakali. Misalkan obat yang pahit itu dikasih gula sedikit kah? Atau dikasih pisang kah? Atau minum dengan air kah? Tidak dengan alasan ini obat biar pahit, kata dokter harus dimakan, dijejalkan saja ke mulut, akhirnya apa? Obatnya tidak tertelan, bahkan isi yang ada di dalam perut ikut keluar. Nah sama, ketika orang berdakwah dengan alasan sampaikan yang benar walau pahit, tanpa metode yang baik, tanpa metode yang mudah diterima orang, maka yang kemungkinan terjadi, mungkin yang semula dia mau sholat ya, dia mau sholat nih, dia masih mau sholat ke masjid, tapi ketika kita lihat cara sholatnya buruk, salah, kita tegur dengan kasar, akhirnya malah sholat pun tidak. Sama kayak orang minum obat tadi, mungkin dia masih mau minum obat, tapi karena paksa, akhirnya bukan cuma obat yang tidak bisa masuk, yang sudah ada di dalam pun akan ikut keluar. Dan ini yang saya sayangkan, terkadang kita tidak merasa menyesal melakukan itu. Kita selalu berlindung kepada kata-kata begini, loh yang penting kan saya sudah sampaikan kebenaran. Mereka mau tolak, mau terima silahkan, yang penting saya sudah sampaikan. Ini sebenarnya perkataan orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Yang namanya dakwah itu, objek dakwah itu jangan dulu disalahkan, salahkan diri kita. Ketika saya misalkan, ketika saya menyampaikan kebenaran kepada orang, berdakwah di suatu kelompok, ketika kelompok itu menolak dakwah saya, yang pertama kali yang harus saya pikirkan itu adalah, oh, sudah benarkah cara saya menyampaikan? Bukan saya menyalahkan orang, bebal nih, tidak mau peduli nih, tidak mau baik ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda boleh bikin angket, tanyakan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, ada ndak yang mau masuk neraka? Tidak ada. Saya yakin tidak ada manusia yang sengaja kepingin masuk neraka. Loh, tapi kenapa mereka menolak kebenaran kalau tidak mau masuk neraka? Karena apa? Pertama, mereka belum yakin itu benar. Bisa saja mereka menyangka yang kita sampaikan itu tidak benar. Yang kedua, kalaupun mereka yakin itu kebenaran, bisa saja hati mereka tersinggung, lalu gengsi mereka bangkit, gara-gara apa? Gara-gara kita menyampaikan kebenaran ini dengan memperhinakan orang tersebut. Maka dipilihlah bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang baik. Fir'aun itu saja yang manusia super dahsyat kemungkarannya saja. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Musa, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dengan lemah lembut. Apalah lagi kepada anak kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita yang tingkat kemungkarannya mungkin belum separah Fir'aun. Belum separah Fir'aun. Nah, makanya ketika kita menemukan kemungkaran, kita itu diperintahkan untuk merubah kemungkaran itu memang, tetapi tentunya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, kecuali kita punya kekuasaan. Seorang pemerintah melihat kemungkaran tidak perlu basa-basi kan, langsung tangkap. Nah, setelah ditangkap baru dinasehati, diubah dia untuk menjadi yang lebih baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'a minkum munkaran, kalau seorang di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Seorang ayah lihat anaknya melakukan kejahatan, ya ayahnya bisa melakukan dengan tangan kan, tangkap anaknya, berhenti nak, jangan lagi kamu melakukan kejahatan. Tapi kalau kita bukan apa-apanya, bahkan dia mungkin lebih serem daripada kita, fa'illam yastati, kalau kamu tidak mampu, fabilisan, maka ubahlah dengan lisan. Nah, kayak kita hari ini, kita bicara di depan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang nonton di rumah ini tidak semua orang soleh. Ada yang mungkin tadi siang tidak sholat zuhur, mungkin ada. Ya pemirsa ya, mungkin ada di antara pemirsa yang nonton ini mungkin belum sholat zuhur nih. Nah, ini masih ada kesempatan, silakan sholat zuhur. Nah, ini cara kita meluruskan mereka. Kita tidak tahu siapa yang nonton kita. Ada yang mungkin baik, ada yang mungkin lebih jahat daripada kita, ada yang mungkin yang lebih alim, lebih hebat daripada kita. Tetapi kemampuan kita di studio ini hanya menyampaikan dengan lisan, yang mudah-mudahan lah lisan kita ini menjadi asbab bagi hidayah buat orang lain dan tentu bagi diri kita sendiri juga. Amin ya Rabbal. Nah, maka kata hasil tadi, ketika ada orang berdakwah dengan memaksakan kehendak, ya artinya tidak dengan adab yang baik, ya tentu itu adalah bagian daripada cara dakwah yang buruk, ya cara dakwah yang tidak tepat. Memang kadang-kadang kita itu ada saatnya keras, ada saatnya lembek.
Dan itu sesuai dengan porsinya. Tidak bisa kita juga selalu lembek, selalu lemah. Ada juga saatnya kita harus keras, tetapi tentunya sesuai dengan perhitungan. Nah, siapa yang tahu perhitungan itu? Tentu para ulama, para ahlinya, orang yang menguasai fikih dakwah, orang yang menguasai metode-metode dalam menyampaikan yang hak kepada manusia. Dan kalau kita mencontoh Rasulullah SAW sendiri, beliau adalah manusia paling lemah lembut di dunia ini. Beliau manusia paling beradab di dunia ini. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kalau ingin berdakwah. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullah SAW. Makanya tadi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang menentangku berarti dia enggan, berarti ogah, enggak mau masuk surga. Ya mungkin itu.